Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Selamat berjumpa lagi pagi hari ini di dalam acara Mimbar Agama Kristen. Para pendengar yang saya cintai dan saya kasih dimanapun saja berada, mari sebelum kita belajar kebenaran firman Tuhan, saya ajak untuk mempersiapkan diri di dalam doa. Bapa kami yang ada di surga, pagi ini kami bersyukur oleh karena cinta kasih-Mu yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami saat pagi ini Tuhan berikan kesempatan untuk kami menjalani sebuah tanggung jawab kehidupan. Dan pagi ini pula Tuhan, kami mau membuka ruang hati, pikiran dan jiwa kami. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Bila firman-Mu itu akan menolong, firman-Mu itu akan menuntun hidup kami, agar hidup kami menggenapi apa yang menjadi rancangan-Mu. Mari ya Tuhan, kuasa Roh-Mu akan menjelaskan kepada kami, sehingga firman yang kami renungkan bersama ini akan menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan waktu kesempatan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Para pendengar semua yang saya cintai dan saya kasih, kita bersyukur hari ini masih bisa berjumpa dengan keadaan yang sehat dan juga kuat oleh karena ada penyertaan Tuhan. Hari-hari yang kita jalani sekarang semakin hari semakin bertumbuh, semakin berkembang. Kalau kita lihat teknologi semakin maju, alat-alat juga semakin canggih. Kita memasuki yaitu dunia digital, dan di dalam zaman inilah terjadi satu lompatan-lompatan yang luar biasa. Segala sesuatu, informasi, bahkan segala sesuatu sekarang dengan mudah kita dapatkan. Begitu pula dengan dunia medis juga mengalami suatu perkembangan dan juga kemajuan yang luar biasa, karena setelah ditemukannya berbagai macam yaitu teknologi, sehingga sangat-sangat membantu di dalam segala bidang. Namun pada sisi lain juga, ketika kemajuan semakin bertambah, ada orang-orang yang kemudian mempertanyakan tentang kuasa Tuhan, mempertanyakan tentang mukjizat Tuhan. Karena kemudian ketika zaman semakin maju, orang lebih mengandalkan tentang alat dan teknologi, sehingga kemudian mereka mengutamakan, bahkan juga mengunggulkan, dan juga mereka kemudian mengikis akan kuasa Tuhan karena mereka lebih mengandalkan akan kuasa dunia modern. Saudara kasih Tuhan, sehingga ada yang bertanya, sebenarnya mukjizat itu masih ada atau enggak sih? Sebenarnya mukjizat itu di zaman sekarang ini masih terjadi atau enggak? Oleh karena itu, saya mau mengajak merenungkan bersama, supaya hidup kita sebagai orang-orang percaya, kita bisa mengalami, dan Anda dan saya, kita masih bisa menyaksikan bagaimana Allah berkarya, bahwa Allah berkuasa atas dunia, bukan yaitu alat-alat modern yang menguasai dunia, tetapi Allah yang menguasai dunia. Bagaimana Anda dan saya supaya bisa mengalami mukjizat itu terjadi dan mukjizat itu ada? Saya mengajak merenungkan firman Tuhan dari Markus pasal 6 ayat 1 sampai 6. Begini firman Tuhan. Judulnya adalah Yesus ditolak di Nazaret. Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat. Dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia, dan mereka berkata, "Dari mana diperolehnya semuanya itu?
hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Ia merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Saudara kasih Tuhan, ironis karena orang-orang yang ada di Nazaret yang dikunjungi Yesus, bahkan sebenarnya secara emosi mestinya ada satu kedekatan, ada hubungan yang intim. Tetapi ternyata justru Alkitab menuliskan di sana, ayat 5, ia tidak dapat mengadakan satu mukjizat pun di sana, kecuali menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya atas mereka. Artinya apa? Artinya justru di sana Tuhan Yesus tidak banyak mengadakan dan membuat satu mukjizat-mukjizat seperti di tempat yang lain. Dan itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita yang mengaku kita mengikuti Yesus, mengenal Yesus, tapi ternyata kita tidak merasakan apapun ketika kita ada di dalam Tuhan. Bahkan mungkin tidak merasakan hal-hal yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Kunci bagaimana supaya Anda dan saya bisa mengalami mukjizat dari Tuhan. Kata mukjizat sendiri sebenarnya adalah artinya yaitu sebuah peristiwa yang terjadi dan itu dilakukan oleh karena kuasa Tuhan yang tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Kata mukjizat kalau di dalam bahasa Yunani itu ditulis ada dua, yaitu dunamis yang artinya kuasa, kemudian semion yang artinya adalah tanda. Jadi sebenarnya dua kata ini memiliki satu pengertian adalah perkara-perkara besar yang dilakukan oleh Tuhan kepada manusia. Lah apa tujuannya? Mukjizat itu diadakan oleh Tuhan adalah tujuannya karena kasih-Nya. Kasih Tuhan kepada manusia. Tetapi juga tujuannya adalah manifestasikan kuasa kehadiran Tuhan kepada manusia. Agar manusia mengenal Tuhan. Dan itulah sebenarnya mengapa Tuhan membuat dan mengadakan mukjizat. Bukan hanya sekedar yaitu untuk pamer, bukan sekedar untuk kemudian supaya terkenal, bukan. Tetapi oleh karena kasih-Nya menolong manusia agar manusia mengenal bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Tetapi sayangnya orang-orang Nazaret di sana justru tidak mengalami. Dan mengapa itu bisa terjadi? Ada dua hal yang mereka gagal untuk mengalami akan mukjizat Tuhan. Coba perhatikan di sana. Kita lihat
Kemudian Yesus berangkat dari situ dan tiba di tempat asalnya. Sedang murid-muridnya mengikuti dia. Pada hari Sabat ia mulai mengajar di rumah ibadat dan jemaat yang besar takjub ketika mendengar dia. Dan mereka berkata, dari manakah diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mukjizat-mukjizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan bukakan saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Mereka gagal untuk mengalami mukjizat karena yang pertama, mereka tidak respek kepada Yesus. Mereka tidak respek kepada Tuhan Yesus. Mengapa? Karena orang-orang Nazaret mereka memandang sebelah kepada Yesus. Mereka hanya melihat Yesus dari sisi, yaitu hal-hal dari sisi sosial, melihat dari sisi mungkin juga, yaitu dari sisi bisa saja dari sisi fisiknya, keluarganya. Hanya mereka melihat dari sisi-sisi yang kelihatan, yang nampak saja. Dari sisi-sisi jasmaninya saja. Sehingga orang-orang Nazaret justru tidak memberikan respek kepada Tuhan Yesus. Mereka menganggap, oh siapa lu, siapa engkau? Alkitab memberikan penjelasan dengan satu bahasa di sini. Bahasa yang yaitu bahasa yang tidak memberikan respek kepada Yesus, orang-orang Nazaret ini. Bukankah ia ini tukang kayu? Ada penekanan di sini, tukang kayu. Tukang kayu dianggap itu adalah sebuah profesi. Bukan profesi yang keren, bukan profesi yang mentereng, bukan profesi yang terhormat. Itu sama dengan kelas sosialnya adalah kelas buruh. Kelas yaitu dengan kata lain adalah bukan kelas orang berdasi. Dan disitulah orang-orang Nazaret dia meremehkan akan Yesus. Bahkan juga dijelaskan dari sisi bukan saja profesi, dari sisi keluarga. Anak Maria. Mereka menganggap bahwa itu bukan Maria, bukan yang terkenal. Bukan orang-orang yang mentereng, bukan orang-orang yang mereka memiliki yaitu kedudukan yang tinggi. Lalu juga dijelaskan di sana, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon. Itu adalah sebutan untuk yaitu orang-orang yang tidak begitu terkenal dan dikenal pada zamannya sebagai orang-orang yang hebat. Maka Alkitab menuliskan di sana bentuk bahwa orang-orang Nazaret itu tidak memberikan respek kepada Yesus. Alkitab menjelaskan di dalam ayat di sana, yaitu ayat yang ketiga bagian terakhir. Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Karena mereka memiliki harapan bahwa seorang nabi, seorang yang hebat itu adalah dari kelas sosial tertentu, mungkin juga mereka berharap adalah orang yang mungkin memiliki strata sosial yang baik, tetapi juga mereka dari kalangan orang-orang yang tertentu, dari kasta tertentu. Dan juga mereka mempertanyakan ketika Yesus mengajar, dari mana memperoleh pendidikan. Dengan kata lain, dia dipertanyakan tentang gelarnya. Dan disitulah orang-orang kecewa dan menolak. Ketika Anda dan saya, hidup kita diwarnai dengan kesombongan, tinggi hati, dan kita mudah meremehkan orang lain, maka sikap-sikap semacam itu kita akan sulit akan mengalami mukjizat-mukjizat Tuhan, mengalami yaitu hal-hal yang besar dari Tuhan. Mengapa? Karena kalau hal yang kecil saja kita menyepelekan, kita meremehkan,
hal-hal yang sederhana saja kita tidak memberikan respek pada orang lain, maka tentunya lebih sulit lagi yang kita akan memberikan respek pada Tuhan yang tidak kelihatan. Maka itulah sebabnya kita belajar bahwa sebenarnya kunci di dalam kita mengalami mujizat dari Tuhan diperlukan sikap, yaitu kerendahan hati. Karena di dalam kerendahan hati itulah Anda dan saya menyadari siapa diri kita, bahwa kita adalah manusia yang terbatas, memiliki keterbatasan apapun. Bahkan juga kita membutuhkan pertolongan, membutuhkan akan bantuan dari siapapun. Termasuk Anda dan saya menyadari, apalagi dengan Tuhan, kita harus memiliki sikap kita untuk memiliki kerendahan hati. Bahkan kita harus rela menundukkan diri kita kepada Tuhan. Sikap tinggi hati, sombong, itu akan justru menjadi penghambat, akan membuat hidup Anda dan saya sulit untuk mengalami berkat-berkat Tuhan, sulit mengalami akan mukjizat-mukjizat Tuhan, dan itu akan menjadi penghalang untuk kita mengalami mujizat dari Tuhan. Alkitab menuliskan di sana, yang menjadi pemisah antara kamu dengan Allahmu adalah dosamu. Dan salah satu kesombongan adalah merupakan dosa penghambat untuk Anda dan saya mengalami perjumpaan, dan kita mengalami sentuhan kasih Allah dan mengalami mujizat dari Allah. Anda merindukan satu perkara besar dari Tuhan, maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus rela mengikis segala kesombongan dan segala sikap tinggi hati kita. Belajarlah rela untuk kita menundukkan diri. Kita rela untuk kita berada di tempat untuk Anda rela menyembah kepada Tuhan, dan Anda dan saya akan mengalami mujizat dari Tuhan. Awalilah sikap hidup Anda kalau kita menginginkan hari demi hari kita mengalami mujizat Tuhan. Hari demi hari harus kita rela untuk memiliki sikap rendah hati. Yang kedua, Alkitab menuliskan di sana ayat yang ke-4, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarga dan di rumahnya. Dan di sana pula, di sana dikatakan bahwa mestinya orang-orang Nazaret itu menghormati Yesus, memberikan respek kepada Yesus, tapi ternyata mereka tidak menghormati kepada Yesus. Dan disitulah bahwa mereka gagal mengalami mujizat. Tetapi juga, apa faktor kedua orang Nazaret ini gagal mengalami untuk mujizat dari Tuhan? Ayat yang ke-6. Ia merasa heran. Ia ini adalah Tuhan Yesus, merasa heran atas ketidakpercayaan mereka. Saudara kasih Tuhan, faktor yang kedua, mereka gagal untuk bisa mengalami mujizat Tuhan karena sikap mereka adalah tidak percaya. Tidak percaya inilah yang membuat gagal untuk mengalami mujizat Tuhan. Karena mujizat itu harus dasarnya, kuncinya adalah percaya. Ketika kita mempercayakan segala sesuatu kepada siapapun, maka disitulah akan terjadi kuasa yang akan kita alami. Anda mau berobat, tetapi tidak percaya, meragukan kemampuan kepada dokter yang mau mengobati, maka itu Anda juga akan gagal. Maka sebenarnya ketika kita datang saja dengan percaya, itu sudah merupakan separuhnya, itu sudah akan terjadi. Sehingga banyak satu peristiwa, orang yang sakit datang ke seseorang,
mereka baru datang karena dengan yakin akan terjadi sesuatu. Belum didiagnos atau kadang malah belum berbicara saja bisa sudah terjadi, yaitu sesuatu yang dia harapkan. Mengapa? Karena percaya. Dan kepercayaan itu adalah sebuah yaitu modal besar ketika kita mengharapkan suatu perkara yang besar terjadi. Orang-orang Nazaret ini gagal mengalami mukjizat karena tidak percaya. Oleh karena itu, kuncinya adalah iman, dengan kata lain percaya. Hal-hal apapun ketika kita mempercayakan sesuatu, maka orang yang kita percayakan mereka juga akan bertindak. Karena kepercayaan itulah yang dibutuhkan. Saudara kasih Tuhan, dengan kita memiliki iman itu akan kita menghadapi suatu perkara-perkara yang besar. Maka Alkitab menuliskan di sana, iman itu memiliki kuasa, bahkan ketika kita memiliki iman sebesar biji sawi saja, maka akan bisa memindahkan gunung. Dan itu artinya apa? Artinya bahwa iman itu memiliki kuasa yang besar. Karena dengan iman Musa bisa menyeberangi laut. Karena dengan iman pula terjadi kesembuhan. Dengan iman pula anak kecil yang memiliki yaitu 2 roti dan 5 ikan bisa terjadi satu perkara yang besar, 5.000 orang bahkan lebih. Mereka mengalami kekenyangan. Karena dengan iman pula orang buta bisa disembuhkan. Dengan iman pula orang lumpuh bisa berjalan. Maka kuncinya adalah bagaimana? Yang kedua adalah kita harus memiliki iman dan percaya. Saudara kasih Tuhan, saya ingin memberikan sebuah peristiwa kesaksian dalam hidup saya yang real terjadi, benar terjadi. Sekitar tahun lalu, tepatnya di bulan Oktober, di pagi hari saya dihubungi pihak sekolahan anak saya bahwa anak saya tiba-tiba sakit di kelas, dan juga dia sampai kemudian dalam keadaan yang kemudian dia sudah tidak tahan lagi. Bagian perutnya sakit sampai kemudian merintih-rintih dan kemudian teriak-teriak. Lalu kemudian saya ke sekolahan untuk menjumpai anak saya, dan anak saya dimasukkan di dalam mobil untuk dibawa yaitu ke rumah sakit. Dan ketika dibawa ke sana, kemudian anak saya itu di ronsen, dan hasilnya adalah dia mengidap, atau dengan kata lain dalam bahasa kedokterannya dia mengalami ileus. Saya bertanya apa artinya ileus? Ya, ileus itu ternyata di bagian ususnya ada penyumbatan. Dan menurut medis waktu itu anak saya harus dioperasi pada waktu itu juga. Karena resikonya nanti kalau tidak dioperasi terjadi kemudian pembengkakan, dan terus kalau nanti kemudian bisa membesar dan akhirnya bisa pecah, kemudian penyakitnya akan menyebar kemana-mana. Pada saat itu saya bergumulnya adalah yang pertama tentang biaya, karena kalau operasi itu membutuhkan biaya yang besar, sedangkan keadaan keuangan saya, kami sekeluarga itu tidak mencukupi. Kemudian yang kedua, kemudian anak saya juga mengalami takut kalau dioperasi. Terus kemudian waktu itu ketika kami bergumul, istri saya sudah datang, ada teman-teman juga yang datang. Kemudian teman-teman saya kemudian mendukung saya. Kemudian teman-teman saya memberikan saran, gini aja Pak,
coba nanti dibawa pulang saja, coba cari nanti rumah sakit yang terdekat saja dengan rumah Bapak. Bahkan juga nanti bisa kemudian konsultasi dengan seseorang yang di rumah sakit tertentu yang nanti bisa memberikan yaitu saran-saran. Ya. Akhirnya kemudian anak saya putuskan untuk rawat jalan. Kemudian kami tanda tangan, terus kami pulang. Di dalam pulang disitulah pikiran-pikiran kami berkecamuk. Bagaimana dengan anak saya nanti? Bahkan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang buruk muncul. Sehingga sepanjang hari itu saya tidak tenang. Lalu pada malam harinya, ketika ada fellowship persekutuan di gereja di tempat kami, ketika kami berkumpul, ada jemaat yang kemudian meneguhkan saya tentang hal janganlah kamu khawatir tentang apapun juga. Suatu saat kemudian saya merasa kemudian tenang, karena kadang kekhawatiran yang kita miliki itu berlebihan. Yang belum kita jalani, kita sudah mengalami satu kekhawatiran, ketakutan yang terlalu amat sangat. Dari situlah kemudian kami terus berdoa dan berdoa dan berdoa. Seiring dengan waktu, seminggu setelah itu, ya kami memberitahu kepada sekolahan bahwa anak saya kena sakit ini dan seterusnya, minta izin supaya tidak sekolah. Dengan kata lain, izin karena sakit. Seminggu berikutnya kemudian anak saya sudah semakin baik, sudah tidak ngeluh lagi. Dan juga menurut medis bahwa seseorang yang ileus itu akan mengalami yaitu sulit untuk buang BAB dan sulit untuk buang kotoran udara, kentut dengan kata lain. Tetapi anak saya itu ketika saya tanya dan tiap hari saya tanya, nak bisa BAB? Bisa. Nak bisa kentut? Bisa. Dan saya bersyukur. Karena apa? Ternyata bahwa hari demi hari ternyata kuasa Tuhan luar biasa. Singkat kata, suatu saat anak saya karena sudah merasa enak dan dia sudah bisa berolahraga, terus dia masuk sekolah. Sekolahnya menanyakan, udah operasi nak? Belum, malah disuruh pulang. Karena apa? Takut nanti kalau terjadi suatu hal. Untuk meyakinkan kemudian saya cek di rumah sakit, cek kesehatan, baik darahnya dan semuanya dicek, urinnya juga. Ternyata semuanya normal. Dan sampai sekarang, puji Tuhan, ternyata anak saya itu tidak jadi dan tidak dioperasi. Kesembuhan, dan saya meyakini bahwa kesembuhan ini datangnya adalah dari Tuhan, mukjizat dari Tuhan, karena bukan dari kuasa dokter. Karena kalau tadi menurut dokter justru disuruh operasi, tapi anak saya mengalami sendiri bagaimana campur tangan Tuhan yang luar biasa. Dan sampai saat ini anak saya sehat, sembuh, sekolah, sudah bisa olahraga, bisa main bola, bisa futsal. Yang dulunya didiagnos mengalami yaitu ileus. Dan itulah sebabnya mukjizat masih ada dan mukjizat masih terjadi saat ini. Anda ingin mengalami mukjizat, maka yang pertama, kenakanlah sikap kerendahan hati. Yang kedua, milikilah untuk kita percaya bahwa kuasa Tuhan itu ada. Dan kuasa Tuhan itu bukan hanya terjadi zaman dulu, tetapi sekarang pun Tuhan masih berkarya. Dan bagian Anda dan saya, kunci mengalami mujizat Tuhan adalah sikap rendah hati dan percaya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Tuhan Bapa kami yang ada di surga,
Terima kasih untuk firman-Mu yang seringkali kami diperhadapkan dengan situasi kondisi tertentu yang seringkali ya Tuhan, kami ya Tuhan memiliki sikap yang salah. Ampuni Tuhan yang seringkali kami masih memiliki sikap yang sombong, sikap yang tinggi hati. Ampuni yang terkadang kami tidak lagi mengandalkan Engkau, tetapi seringkali kami mengandalkan akan hal-hal yang nampak, hal-hal yang Tuhan yang terjadi di dunia ini, yang seringkali menghambat, bahkan juga mengikis iman kami. Ampuni Tuhan untuk kehidupan kami. Kami rindu bila kuasa Allah, mujizat Tuhan itu boleh terjadi dan dialami bagi semua orang, sehingga akhirnya mereka akan melihat, merasakan bahwa benar bahwa Yesus itu ada, bahwa Yesus itu sebagai juru selamat, dan Yesus itu memiliki kuasa yang besar dan juga sebagai Allah yang peduli. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi kuasa Roh Allah akan memeteraikan dalam hidup kami. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri, saluran informasi. Guyub Rukun Bangun Sukowati.